Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan potret surga, yaitu siapakah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, yang membuka pintu surga, dan orang yang pertama kali masuk surga. Sebelum itu kita mencoba merenung sembari membayangkan tentang surga. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang surga, maka kita kemudian membayangkan tempat yang begitu nyaman, tempat yang begitu sejuk, tempat yang begitu damai, tempat yang begitu mengharumkan, tempat yang begitu banyak kenikmatan yang tiada henti. Di dalamnya, ketika seorang masuk ke dalam surga, maka dia akan berpikir dan membayangkan betapa puasnya ketika dia memakan buah-buahan yang ada di dalam surga, ketika dia meminum air-air dan sungai-sungai yang telah Allah sediakan, yang berbagai macam warna dan rasanya. Kemudian ia juga membayangkan pasangan-pasangan dia kelak di surga. Begitu banyak yang Allah sediakan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Manusia yang memasukinya tidak akan pernah merasa bosan, tidak akan pernah merasa lelah, letih, kebencian, kemarahan, dan itu semua akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hati manusia, pikiran manusia pada hari itu, di mana manusia memasuki surganya, semuanya akan merasa nyaman, semuanya akan merasa puas. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada penduduk surga pada hari itu agar ingin menambah satu nikmat yang begitu luar biasa, yang mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Dan ini adalah puncak daripada kenikmatan yang Allah berikan di surga, yaitu ketika para penduduk surga diperkenankan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bayangan surga yang ada di benak pikiran kita ini merupakan bentuk sebuah keinginan kita di dalam benak hati kita ingin memasuki surganya. Karena siapa di antara kita yang ketika dibacakan surga hatinya tidak tersentuh, keimanannya tidak naik, tidak bertambah? Jika ada seorang yang ketika dibacakan surga, dikisahkan tentang surga, dijelaskan tentang surga, namun ketika keimanannya tidak bertambah, ada masalah pada dirinya, maka saya ingin mengajak teman-teman semuanya agar kita senantiasa mengingat-ingat kampung halaman kita, yaitu surga, sehingga kita akan termotivasi dan terpacu
ingin segera mendatanginya, ingin segera pulang ke kampung halaman kita. Kita rindu kampung halaman kita. Jelas setiap kali lebaran banyak orang yang mudik dengan alasan rindu kampung halaman, rindu orang tua, rindu kerabat. Maka begitu juga dengan kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu surga. Kita mestinya lebih rindu karena di sana telah Allah sediakan banyak kenikmatan untuk orang-orang yang bertakwa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita mendengar bahwa pintu surga itu akan dibuka oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita idolakan, oleh orang yang kita panuti, yang kita ikuti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh sifatnya, seluruh amalan ibadahnya, segala aspek kehidupannya. Bagaimana perasaan kita? Jelas perasaan kita begitu senang, begitu bahagia ketika surga dimasuki pertama kali oleh orang yang kita sangat cintai, bahkan lebih kita cintai daripada diri kita. Lantas siapakah orang yang pertama kali akan membuka pintu surga? Maka jawabannya adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamati wa ana awwalu man yaqra'u babal jannati." Kata beliau, akulah manusia yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan akulah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat, perhatikan hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pengikut yang terbanyak pada hari kiamat adalah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan kabar gembira juga bagi kita bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi salah satu pengikut beliau kelak di yaumil kiamat nanti. Oleh karena itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada kita. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar surga tidak dimasuki kecuali pertama kali oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di dalam surga kelak, menurut riwayat yang ada, itu penduduk surga paling banyak adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sana sepertengah, ya, atau setengah daripada penduduk bumi, ya, ini merupakan, ya, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk surga. Jadi di dalam surga akan banyak dari pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berbangga-bangga, sangat berbangga akan banyak pengikutnya kelak di yaumil kiamat nanti. Oleh karena itu beliau menganjurkan pada kita sebagai umatnya agar memperbanyak keturunan, sebab semakin banyak keturunan nanti semakin banyak juga umat
Nabi Muhammad SAW yang akan memasuki surganya. Tentu ini adalah harapan kita. Dan yang perlu diperhatikan, yang menjadi catatan adalah siapakah umat Nabi Muhammad SAW yang nanti layak masuk ke dalam surganya. Maka mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Kemudian di dalam hadis ini beliau menjelaskan bahwasanya, kata beliau, akulah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Sahabat, perhatikan hadis ini, bahwa pintu surga akan pertama kali diketuk oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu fa yaqulu khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Kata beliau, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat untuk meminta dibukakan. Maka penjaga pintu bertanya, siapakah kamu? Aku menjawab, Muhammad. Ia mengatakan, kepadamu aku diperintahkan agar aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelumnya. Masya Allah. Perhatikan ya ikhwan, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya pintu surga akan pertama kali didatangi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan nanti beliaulah yang akan membukanya. Beliau yang akan membukanya. Maka kata penjaga surga bertanya, siapa engkau? Heran penjaga surga ini. Heran, kok ada orang yang pertama kali mendatangi pintu surga itu. Heran. Maka kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, siapa engkau? Akulah Muhammad. Maka kata penjaga surga, inikah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bahwa surga tidak akan dimasuki oleh orang sebelum, oleh manusia sebelum, dan tidak ada seorang pun sebelummu yang memasuki surga. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akan pertama kali memasuki pintu surga. Orang yang akan membuka pintu surga sekaligus memasukinya. Dan ini adalah salah satu keistimewaan daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus bangga. Kita harus bangga dan kita harus bertambah keimanan, kecintaannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebab orang yang pertama kali memasuki pintu surga, membukanya dan memasukinya adalah orang yang kita cintai, orang yang kita banggakan, yang kita idolakan, yang kita ikuti setiap tutur katanya, setiap langkah kehidupannya, setiap sifatnya, bahkan setiap segala sesuatu yang ada padanya. Kita berusaha untuk mengikutinya dan kita harus bangga. Begitu juga beliau sallallahu alaihi wasallam kelak nanti akan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya adalah umat yang pertama kali memasuki surga setelah para nabi tentunya. Hadirin sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui tentang semua itu, termasuk orang yang pertama kali membuka pintu surga, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan menjaga keimanan kita sampai wafat, agar kita tetap berjalan di atas kebenaran dan keyakinan yang benar. Dan kita berdoa agar kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.